Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Indri Natalia, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Bulu Takan, Kabupaten Mamuju. Di sini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Ibu Jumiana SPD. Beliau mengajar di kelas 2 SD Negeri Bulu Takan. Assalamualaikum Ibu Jumiana. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita akan melakukan praobservasi, ya, ya Bu. Dalam arti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi, kita akan melakukan supervisi, saya sebagai pengamat dan Ibu Jumiana sebagai yang disupervisi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Jumiana sebelum kita melakukan supervisi. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran di kelas nanti ketika saya melakukan supervisi seperti apa ya? Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Tujuan kedua, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Saya menggunakan strategi problem based learning, metode pembelajaran, diskusi tanya jawab, penugasan, alat-alat media melalui gambar. Murid berdiskusi dengan kelompok dan mengaktifkan siswa di kelas. Ya, jadi saya tangkap di sini Ibu melakukan pembelajaran based learning. Strategi pembelajarannya luar biasa. Ada diskusi, tanya jawab, dan menggunakan media pembelajaran yang membuat peserta didik senang dan dapat memahami materi pembelajaran. Baik Ibu Jumiana, nanti saat disupervisi, kira-kira Ibu Jumiana pengen saya sebagai pengamat mengamati di bagian mana saat Ibu mengajar di kelas? Saya ingin diamati di pembelajaran aktif dan menyenangkan, pemahaman dan pengetahuan murid tentang materi yang diajarkan. Yang terakhir, keterampilan murid menyampaikan hasil diskusi. Alhamdulillah, luar biasa. Yang ingin diobservasi, jadi yang ingin diobservasi nanti adalah bagaimana murid ini di dalam kelas mengalami pembelajaran yang berpusat pada murid. Ibu Jumiana ingin dilihat pada aspek pengetahuan dan keterampilannya. Baik Ibu Jumiana, kita telah melaksanakan percakapan praobservasi. Dan kapan Ibu siap untuk diobservasi? Kalau bisa, setelah wawancara kita bisa mulai observasi. Saya ingin cepat diketahui bagaimana saya mengajar. Ya, jadi sebentar setelah bel berbunyi, saya akan langsung masuk di kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi. Jangan lupa Ibu siapkan format penilaian, maksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik, sampai ketemu nanti di kelasnya Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
melanjutkan pembelajaran. Untuk itu ibu meminta ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Nah, sekarang berdoa. Sebelum kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, amalkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Siap untuk belajar semua? Ibu mau melakukan absensi dulu. Dengarkan namanya. Arfan Firman, Akila Zahra, Adiman, Asila, Intan, Iksan, Nuraini, Nursafilah, Afifah, Natasha, Muhammad Ramadan, Muhammad Terkuasa. Untuk itu, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu mau melakukan activity dulu. Mana semangatnya? Semua fokus. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita masuk pembelajaran pada hari ini, dan saya bertanya, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ingat, Bu. Pembelajaran kemarin adalah mata pelajaran matematika. Dan untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah tentang mengenal perasaan. Nah, ibu mau memperlihatkan gambar yang ada di dalam buku ini. Gambar anak yang sedang menunjukkan ekspresi mukanya melalui perasaannya. Bagaimana kira-kira?
menunjukkan ekspresi sedih. Nah, untuk itu, untuk hasil kelompoknya, Ibu meminta setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Sekarang kelompok 1, maju. Maju ke depan. Nah, bagaimana ekspresi perasaan di gambar nomor 1 ini? Bagaimana ekspresinya? Bagaimana? Dia berekspresi seperti apa? Kaget. Bagaimana ekspresi kaget? Ya, begitu ya. Ya, sekarang dulu. Kelompok 2, maju. Kelompok 2 sini. Saudara teman-temannya. Ya, kelompok 2, ekspresi apa yang diperlihatkan kepada temannya? Bagaimana ekspresi senang? Coba perlihatkan kepada temannya. Senang atau gembira? Bagaimana ekspresinya? Gembira. Ya, bagaimana ekspresinya kalau lagi senang? Bagaimana? Orang atau apa? Bagaimana ekspresi mukanya? Bagaimana? Begini. Ya, sudah. Sekarang kelompok 3. Maju. Safira dan Nabila. Sekarang lihat. Perlihatkan ke temannya bagaimana perasaan ekspresi gambar di sini. Gambar ketiga. Lihat ke temannya. Bagaimana kalau lagi marah? Kalau marah tidak tertawa ya? Tidak senyum. Bagaimana ekspresi marah? Ya, Nabila tidak mau tertawa kalau ekspresi marah. Ya, bagaimana? Ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, maju. Ya sudah, ya. Kelompok 4 atau kelompok terakhir. Perlihatkan kepada temannya gambar apakah di gambar tersebut. Gambar apa? Gambar apa? Gambar sedih. Perlihatkan kepada temannya bagaimana ekspresi sedih. Bagaimana? Ya, begitu ya. Buka sedih. Nah, oke dulu. Nah, perhatian semua. Jadi kalian sudah tahu tentang pembelajaran pada hari ini mengenai perasaan tentang ekspresi wajah. Ya. Bagaimana semua? Sudah paham tentang perasaan tadi? Paham? Tadi ada 4 macam ekspresi perasaan, yaitu ekspresi marah, senang, sedih, dan apa? Kaget. Betul sekali, Afifah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk itu Ibu mau melakukan apa? Penutup ya. Nah, siap untuk pulang semua? Siap. Nah, coba Ibu lihat. Pulang. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa yang tadi.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Natalia, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Bulutakan, Kabupaten Mamuju. Kali ini saya melakukan kegiatan sesi diskusi dengan coach saya, melakukan diskusi tentang observasi. Baiklah, selamat pagi Ibu Jumiana. Pagi, Ibu Indri Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Ibu telah melakukan supervisi di dalam kelas tadi, dan saya menjadi observer atau pengamat Ibu Jumiana di dalam pembelajaran supervisi tadi. Untuk Ibu Jumiana, ada beberapa pertanyaan terkait supervisi yang saya lakukan di dalam kelas ketika Ibu Jumiana melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaannya Ibu Jumiana setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kebetulan saya yang mengobservasinya? Alhamdulillah, pertama-tama saya tegang karena pertama kali di supervisi, tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga. Iya, alhamdulillah bisa juga ya Bu ya. Iya, dan berjalan dengan lancar kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Jumiana, kembali lagi boleh diceritakan area pengembangan pembelajaran yang Ibu Jumiana lakukan tadi ketika disupervisi. Di area pengembangan tadi, pembelajarannya yang aktif dan menyenangkan dan berpusat pada murid. Terus pemahaman pengetahuan murid tentang materi yang diajarkan tadi, yaitu materi tentang mengenal perasaan dan keterampilan murid menyampaikan hasil diskusi. Ya, itu adalah area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi. Untuk mencapai pengembangan area, strategi apa yang akan dicapai, Bu? Ya, strateginya adalah menggunakan metode PBL, yang kedua menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Terus melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan mereka aktif dalam pembelajaran. Iya, berarti anak-anak Ibu sudah aktif dalam pembelajaran ya, Bu? Ya. Kalau dari percakapan kita ini, menurut Ibu Jumiana, area pengembangan sudah maksimal atau belum? Atau mungkin ada hambatan dalam proses pembelajaran untuk mencapai area pengembangan tersebut, Bu? Sejauh ini belum terlalu optimal karena dalam diskusi mereka masih malu-malu, belum aktif, dan dalam pembelajaran masih suka main-main dan belum fokus. Ya, sebenarnya kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ada anak-anak yang sudah aktif dalam proses pembelajaran, tapi masih ada yang malu-malu dan belum fokus pada kegiatan pembelajaran. Baiklah, berdasarkan yang Ibu sampaikan, bagaimana cara-cara agar peserta didik fokus dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, dengan melakukan mindfulness atau ice breaking untuk memfokuskan anak dalam proses pembelajaran. Iya, sepertinya pemahamnya Ibu tentang pembelajaran sungguh luar biasa. Baiklah, kita sudah berada di sesi akhir pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu Jumiana. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan seluruh rangkaian, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pelaksanaan pasca observasi? Alhamdulillah lega, apalagi coachingnya pembimbing dan menilai bukan menjustis dan menyenangkan bisa mendapat observasi. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Ibu kesempatannya. Ibu akan melaksanakan mindfulness ice breaking. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya itu, akan melaksanakannya? Saya akan melakukan pada pembelajaran berikutnya. Saya akan menerapkan mindfulness dan ice breaking. Oke, luar biasa. Berarti pada pertemuan berikutnya Ibu akan menerapkannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Akhirnya kita berada di sesi akhir pada supervisi akademik ini. Saya Indri Natalia sebagai coach dan Ibu Jumiana sebagai coaching. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.